Bab 341, menggunakan taktik lunak dan keras. Ketika Xia Cheng, Lu Yu, dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Suhe keluarga yang adalah spesies anggrek yang sangat terkenal. Berbeda dengan langit spesies anggrek dengan harga tinggi yang digemari para pedagang. Suhe keluarga yang, Song Mei, Ji Yuan, He Shen Mei, dan Lu Yun semuanya adalah anggrek tua dan terkenal. Mereka telah melewati waktu ujian dan tidak mengalami kemunduran. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, harga pasar dari jenis anggrek terkenal ini tidak mencapai produk anggrek baru yang digembar-gemborkan oleh para pedagang, mereka yang mengetahui industri ini mengetahui bahwa jenis anggrek yang ada di pasaran yang dengan mudah berharga jutaan itu sebenarnya adalah anggrek. Hanya sebuah kastil di udara, dan mungkin akan runtuh suatu hari nanti. Namun anggrek terkenal ini berbeda. Mereka telah diuji selama beberapa dekade, abad, dan bahkan berabad-abad. Setiap spesies sangat enak dipandang. Dan yang terbaik dari varietas ini, harganya tidak jauh lebih rendah dari varietas yang digemari para pedagang. Fakta bahwa Universitas Pertanian dan Kehutanan akan menyerahkan pot anggrek Hui dan memilih teratai yang baru yang mereka temukan berarti pot anggrek tersebut harus menonjol dari segi penampilan dan bentuk kelopaknya. Kalau begitu, singa giok mereka mungkin akan kalah. Chen Song melihat para mahasiswa klub berkebun Universitas Sanshan, yang beberapa saat lalu masih bersemangat, kini satu persatu mengingatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga. Beliau mengatakan, kali ini Universitas Pertanian dan Kehutanan kita bertekad meraih penghargaan emas. Jika Anda hanya bisa mengalahkan singa giok ini, saya rasa Anda tidak perlu mempertimbangkan penghargaan emas. Bukan ide yang buruk untuk memperjuangkan penghargaan perak. Lagi pula, ada 3 tempat untuk penghargaan perak. Jika kita beruntung, kita mungkin punya kesempatan. Ekspresi Xia Cheng berubah semakin tidak sedap dipandang, begitu pula anggota klub berkebun lainnya. Masing-masing dari mereka menghela napas dalam hati. Lu Yu dan Jiang Yu juga menggigit bibir bawah mereka dengan ringan, dan mata mereka dipenuhi keengganan. Mentalitas Peng Hui dan Yu Jun bahkan lebih rumit. Bisa dibilang, meski motivasi mereka bergabung dengan klub tersebut bukan karena suka berkebun, mereka tetap menjadi anggota klub berkebun dan Universitas Sanshan. Jika kalah dari Universitas Pertanian dan Kehutanan, tentu mereka akan merasa tidak nyaman. Omong-omong, Xia Ruofei menjadi pusat perhatian karena singa giok, namun, jika singa giok tidak bisa mendapatkan peringkat yang diinginkan dalam pameran bunga, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, Peng Hui dan Yu Jun bahkan merasa sedikit bahagia karena perkataan Chen Song. Xia Ruofei melihat ekspresi sombong Chen Song dan tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya, Lu Yu, Jiang Yu, jika kamu ingin memenangkan penghargaan emas, aku punya cara. Tanpa menunggu Lu Yu dan Jiang Yu berbicara, Chen Song langsung tertawa dan berkata, Xia Ruofei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terpecahkan hanya karena kamu secara tidak sengaja menyembuhkan singa giok ini? Atau apakah Anda akan berinvestasi dengan uang? Jangan bilang aku tidak puas. Anda bahkan tidak bisa membeli anggrek kelas atas dengan uang, apalagi dalam waktu singkat. Ekspresi Xia Cheng dan yang lainnya menjadi semakin serius. Jelas sekali bahwa kata Chen Song bukan tanpa alasan. Lu Yu dan Jiang Yu, sebaliknya, memercayai Xia Ruofei tanpa syarat. Lu Yu menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa membantu kami menang melawan Universitas Pertanian dan Kehutanan di pameran bunga, aku tidak hanya akan berhutang budi padamu, tapi Yue juga akan berhutang budi padamu. Wajah Jiang Yu wajahnya menjadi merah dan dia menundukkan matanya. Kamu, mengapa kamu menyeretku ke dalam hal ini? Namun, Jiang Yu tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Xia, apakah kamu benar-benar punya cara? Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Saat ini, Xia Cheng bertanya, Tuan. Xia, kami sudah sangat berterima kasih karena telah menyembuhkan singa giok ini. Tapi saya masih ingin tahu, bagaimana Anda bisa membiarkan kami menang melawan Yang Suhi dari Universitas Pertanian dan Kehutanan dalam 3 hari? Mungkinkah kita benar-benar akan membeli pot dengan harga tinggi? Tidak perlu masalah itu. Xia Ruofei tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah Lu Yu dan Jiang Yu dan berkata, jika kamu percaya padaku, berikan aku singa giok ini. Saya akan mengembalikannya kepada Anda dalam 3 hari.
Kalau begitu, Anda bisa menggunakan singa giok ini untuk berpartisipasi dalam pameran. Para siswa klub seni taman mau tidak mau menjadi gempar. Bahkan Luyu dan Jiang Yu tidak mau mengungkapkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Haruskah kita tetap menggunakan singa giok ini? Luyu bertanya setelah ragu-ragu. Xia Ruofei menganggukkan kepalanya dengan santai. Kakak Xia, akankah? Apakah ini akan berhasil? Jiang Yu bertanya tanpa percaya diri. Chen Song mencibir dengan tidak sabar. Aku tidak menyangka kamu begitu aneh. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan bisa mengubah singa giok ini menjadi ras yang lebih berharga dalam 3 hari. Para siswa klub taman juga diam-diam menenangkan kepala. Jika Xia Ruofei menggunakan waktu 3 hari untuk menyembuhkan singa giok, dapat dijelaskan bahwa dia mengetahui tentang penyakitnya dan menggunakan pengobatan yang tepat. Namun, singa giok ini sudah pulih. Apa yang bisa dilakukan Xia Ruofei dengan itu? Mungkinkah seperti yang dikatakan Chen Song, bahwa Xia Ruofei dapat mengubah jenis singa giok? Ini terlalu jauh dibuat-buat. Menghadapi keraguan semua orang, Xia Ruofei tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya tersenyum pada Luyu dan Jiang Yu. Maksudnya jelas, dia ingin mereka memutuskan sendiri. Luyu menggigit bibir bawahnya. Setelah merenung dalam waktu lama, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Xia Ruofei, aku serahkan padamu, Luyu. Xia Cheng mengerutkan keningnya, pikirkan baik-baik. Sekolah juga menganggap pameran ini serius. Jika ada yang tidak beres, apalagi dalam waktu singkat itu. Bab 342, menggunakan taktik lunak dan keras bagian 2. Senior Xia Cheng, jika bukan karena bantuan Xia Ruofei, kami bahkan tidak akan bisa membawakan bunga untuk pameran. Luyu berkata dengan tenang, meskipun singa giok ini tidak sakit, jika kita membawa ke pameran dan jika Universitas Pertanian dan Kehutanan benar-benar menemukan yang lotus yang terbaik, kita tetap akan kalah. Karena tidak mungkin ada hasil yang lebih buruk, kenapa kamu tidak membiarkan Xia Ruofei mencobanya? Luyu melanjutkan setelah jeda. Xia Cheng tersenyum pahit. Kamu benar. Chen Song, yang menonton dari samping, tidak bisa menahan cibiran dan berkata, sepertinya kamu benar-benar putus asa. Kita akan bertemu lagi di pameran dalam 3 hari. Saya harap Anda dapat menciptakan keajaiban lainnya. Sarkasme dalam kata-katanya sangat jelas. Setelah Chen Song selesai berbicara, dia mengabaikan para mahasiswa klub berkebun Universitas Sanshan yang berpenampilan tidak menyenangkan. Dia mengambil pot huilan dan memasukkannya kembali ke mobilnya. Kemudian, tanpa mengucapkan kata pun, dia pergi dari Universitas Sanshan. Siswa klub seni taman lainnya juga tidak berbicara. Kegembiraan penayangan telah terkikis oleh berita yang dirilis oleh Chen Song. Namun, masalah ini pasti harus diputuskan oleh Luyu. Karena dia sudah memutuskan, para siswa ini tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Peng Hui dan Yu Jun tidak bersuara lagi karena Luyu benar. Xia Ruofei telah menyelesaikan misinya dengan menyembuhkan singa giok ini. Tidak peduli apa hasilnya 3 hari kemudian, tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Xia Cheng berpikir sejenak. Tuan. Xia, kalau begitu aku mohon padamu. Tidak peduli apakah kita bisa menang melawan universitas atau tidak, saya tetap sangat berterima kasih kepada Anda. Jangan khawatir. Jika saya katakan Anda bisa menang, maka Anda pasti akan menang. Xia Ruofei berkata dengan percaya diri. Xia Cheng tersenyum pahit dan mengangguk. Dia kemudian berkata kepada Luyu, Luyu, ayo berikan singa giok ini kepada Tuan Xia. Mari kita coba melihat-lihat beberapa hari ini dan melihat apakah kita dapat menemukan bunga yang lebih baik untuk dipamerkan. Xia Cheng sama sekali tidak percaya pada Xia Ruofei. Tentu saja, dia tidak bisa menyalahkan atas hal ini. Di matanya, ini adalah misi yang mustahil. Lu Anda mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Qian telah memilih untuk mempercayai Xia Ruofei tanpa syarat, jadi dia tidak akan membuat persiapan apapun. Namun, sebagai presiden klub penata taman, wajar jika Xia Cheng melakukan yang terbaik untuk melakukan persiapan kedua demi klub. Setelah Xia Cheng selesai berbicara, dia pergi bersama siswa lain dari klub taman. Xia Ruofei membawa pot singa giok dan menyimpannya kembali ke dalam truk pick-up dengan ekspresi santai. Kemudian, dia menyamakan tangan pada Luyu dan Jiang Yu dan pergi. Luyu dan Jiang Yu berdiri di depan gedung pengajaran lama. Jiang Yu melihat ke arah truk pickup yang perlahan menjauh dan bertanya, kamu,
apakah memperkuat saudara Xia bisa melakukannya? Tidakkah semua orang membawanya 3 hari lalu? Tapi Anda melihat hasilnya. Lu Yu berkata dengan sangat tenang, saya yakin dia tidak akan mengecewakan kita kali ini. Dia selalu menjadi orang yang pandai menciptakan keajaiban. Memang itulah yang terjadi. Pengalaman Lu Yu saja sudah cukup untuk menghitung jumlah keajaiban yang telah diciptakan Xia Ruofei. Lu Yu juga telah mendengar tentang kejadian di mana Xia Ruofei segera merawat lagu tua dari Tian Huilan. Xia Ruofei telah berulang kali melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang biasa. Hal ini membuat Lu Yu sangat percaya diri pada Xia Ruofei. Apalagi Jiang Yu pun bisa merasakan ini. Dia menatap Lu Yu dengan ekspresi aneh dan berkata sambil tersenyum, Yo Uyo, aku menyadari bahwa kamu memiliki keyakinan buta pada saudara Xia. Jangan bilang padaku, wajah Lu Yu memerah, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memutar matanya ke arah Jiang Yu dan berkata, gadis malang. Apakah menurut Anda semua orang sama tergila-gilanya dengan Anda dan memperlakukan Xia Ruofei seperti harta karun? Aku tidak, wajah Jiang Yu memerah saat dia meninju Lu Yu dengan tangan merah mudanya. Tak mau kalah, Lu Yu pun mengulurkan tangan untuk menggaruk ketiak Jiang Yu. Kedua wanita cantik itu bermain-main di depan gedung pengajaran beberapa saat hingga seseorang lewat. Keduanya berhenti, tersipu. Setelah saling bercanda, keduanya diam-diam tidak menyebut nama Xia Ruofei lagi. Mereka kembali ke asrama dengan mesra, bergandengan tangan. Setelah Xia Ruofei pergi dari kampus Universitas Sanshan, dia menyimpan pot singa giok di tempat aslinya sambil berpikir. Idenya sangat sederhana dan kasar. Dia akan menempatkan pot anggrek di ruang aslinya yang kaya energi spiritual, dan kemudian menyiraminya dengan larutan kelopak setiap hari. Dalam waktu 3 hari, pot anggrek ini dapat bertahan di lingkungan unik ruang Petaro selama 3 bulan. Selanjutnya diberi nutrisi dengan larutan kelopak, akan sulit untuk tidak dilahirkan kembali. Jika dia tidak bisa menang melawan Lotus keluarga yang dari Universitas Pertanian dan Kehutanan, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Xia Ruofei tidak segera kembali ke perkebunan bunga persik. Dia sedang mengemudikan truk pick-up menuju markas Ling GFNB, dan Ling Qingsui tidak menghubunginya selama 3 hari terakhir. Namun, pemikirannya sudah 3 hari, dan kemarahan Ling Qingsui seharusnya sudah mereda sekarang. Untuk urusan seperti itu, seorang pria tentu saja harus mengambil inisiatif. Selain itu, Xia Ruofei telah menemukan alasan yang sah. Terakhir kali Ling Qingsui menemuinya, dia mencarinya untuk menandatangani kontrak kilang anggur. Namun, karena kunjungan mendadak Lu Yu dan Jiang Yu, Ling Qingsui segera pergi, dan kontrak belum ditandatangani. Oleh karena itu, Xia Ruofei pergi ke sana atas nama penandatanganan kontrak. Dia menelepon Ling Qingsui dalam perjalanan. Dokter ajaib Xia, ada apa? Suara menggoda Ling Qingsui datang dari telepon. Bab 343, menggunakan taktik lunak dan keras bagian 3. Qingsui, apakah kamu di kantor? Xia Ruofei bertanya langsung, aku ingin bertemu denganmu. Aku sibuk. Ling Qingsui terkikik. Ada apa? Tidak bisakah aku menemukanmu tanpa alasan? Xia Ruofei terkekeh dan berkata, istri, apakah kamu masih marah? Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada maksudnya marah dan merusak tubuhmu. Siapa yang marah? Ling Qingsui keras kepala. Aku tidak ingin membuatmu marah. Kejadian populer kamu, Dokter Ajaib Xia, di kalangan gadis-gadis? Jika aku tidak mengejarmu, kamu mungkin sekarang dikelilingi oleh wanita, kan? Nada suara Ling Qingsui masih pahit. Faktanya, Ling Qingsui sedikit sensitif dengan masalah ini. Alasan utamanya adalah dialah yang selalu mengambil inisiatif jika menyangkut masalah hati. Dia naksir Xia Ruofei sejak sekolah menengah. Setelah mereka bersatu kembali pada akhir tahun lalu, dialah yang selalu mengambil inisiatif. Dapat dikatakan bahwa, inisiatif, Ling Qingsui tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa mereka berdua akhirnya bisa berkumpul. Justru karena inilah Ling Qingsui merasa rendah diri dalam masalah hubungan mereka. Rasa rendah diri kecil inilah yang membuat Ling Qingsui merasakan krisis. Oleh karena itu, ketika Lu Yu dan Jiang Yu muncul, kecerahannya meningkat berkali-kali lipat. Xia Ruofei berkata, jangan biarkan pikiranmu menjadi pembohong. Apa-apaan ini? Qingsui, aku harus membahasmu hari ini. Jika kamu tidak keluar, aku akan pergi ke perusahaan untuk mencarimu. Kalau begitu ayo. Ayahku juga ada di sini.
Ling Qingsui berkata sambil tersenyum nakal. Baiklah. Xia Ruofei segera berkata, saya baru saja akan melapor kepada Paman Ling dan menanyakan apakah kerja sama kilang anggur masih berlangsung. Mengapa menir kami Ling menunda-nunda dan tidak mau menandatangani kontrak dengan saya? Kamu, Ling Qingsui berkata, kamu bajingan, mengenai kontrak, Ling Qingsui benar-benar merahasiakannya dari Ling Xiaotian. Ling Xiaotian masih sangat prihatin dengan kerja sama kilang anggur tersebut. Dia telah bertanya kepada Ling Qingsui tentang hal itu 3 hari yang lalu, tetapi dia mengabaikannya, mengatakan bahwa kontrak telah ditandatangani. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mengajukannya. Karena hubungan Ling Qingsui dan Xia Ruofei, Ling Xiaotian sangat yakin dengan kerja sama ini. Dia juga percaya pada kata-kata Ling Qingsui tanpa ragu dan tidak bertanya tentang kontrak untuk beberapa hari ke depan. Jika Xia Ruofei benar-benar pergi ke perusahaan untuk memberitahukan hal ini kepada Ling Xiaotian, bukankah dia akan mengetahuinya? Xia Ruofei juga sudah menebaknya. Dia tertawa dan berkata, istriku, sudah hampir waktunya makan siang. Saya sudah memesan kamar pribadi di 11 Jiangyu. Ayo makan siang bersama dan tanda tangani kontraknya. Kalau begitu kamu tidak diperbolehkan berbicara dengan ayahku tentang kontrak itu? Ling Qingsui bertanya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, jangan khawatir. Aku akan menunggumu di West River Moon. Bajingan, Ling Qingsui berseru dan menutup telepon. Di kantor pusat FNB Lingji, Ling Qingsui mendekatkan ponselnya ke dadanya dan tidak bisa menahan tawa. Wajah cantiknya juga memerah, dan senyumannya mekar seperti bunga. Itu membuat seluruh kantor terasa seperti bermandikan angin musim semi. Sebenarnya, dia sudah lama ingin menghubungi Xia Ruofei, tetapi pengekangan diri seorang gadis membuatnya menahan diri. Hari ini, Xia Ruofei menelepon dan menggunakan taktik keras dan lunak. Tentu saja, dia mengikuti arus dan setuju. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menjadi playboy di masa depan. Bibir Ling Qingsui melengkung saat dia menyentuh dirinya sendiri. Xia Ruofei menyenandungkan sebuah lagu sambil mengemudi. Dia memutar mobilnya dan melaju menuju West River Moon Club. Dalam perjalanan ke sana, dia menelepon Presiden Zheng dan memesan kamar pribadi. Kemudian, dia pergi ke West River Moon Club dan bertukar kata dengan Presiden Zheng, yang secara pribadi datang untuk menyambutnya. Setelah itu, dia pergi ke kamar Xia Yue yang telah diatur oleh Presiden Zheng dan duduk menunggu Ling Qingsui. Bab 344, akhirnya bersama. Xia Ruofei tiba di West River Moon Club sekitar jam 11 pagi. Namun, Ling Qingsui masih belum terlihat bahkan ketika sudah hampir jam 12 pagi. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia baru saja mengatakan semuanya, tetapi dia tidak menentukan waktu spesifiknya. Ling Qingsui juga mengatakan bahwa dia sedang sibuk di perusahaan, jadi apa maksudnya datang nanti? Sepertinya gadis ini masih marah. Pikir Xia Ruofei dalam hati. Namun, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi kejam dan keji pada dirinya sendiri. Jika kamu berani tidak menganggap suamimu serius, aku akan memberikan pelajaran nanti. Sayangnya, Ling Qingsui tidak dapat mendengar kata-kata kasar Xia Ruofei. Dia menunggu selama 20 menit penuh sebelum terdengar ketukan pelan di pintu. Kemudian, pelayan mendorong pintu kamar pribadi. Serangkaian langkah kaki terdengar, dan sosok anggun Ling Qingsui muncul di pintu. Ling Qingsui memakai riasan tipis hari ini, dan kulitnya seperti batu giok putih tampak lebih jernih dan bergerak. Dia mengenakan rajutan putih sweater di bawah jaket panjang berwarna krem, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang dijanjikan. Pensil skinny jeans abu-abu melilit kaki yang panjang. Xia Ruofei tidak bisa tidak memikirkan satu hal ketika dia melihatnya. Di bawah dada terdapat kaki. Ling Qingsui secara alami mengirimkan Xia Ruofei yang sedikit invasif dan panas. Wajah cantiknya sedikit memerah, dan di saat yang sama, dia merasakan sedikit rasa malu dan gembira di hatinya. Selama pria ini adalah kekasihnya, bahkan jika dia menunjukkan wajah bejatnya di hadapannya, hati gadis itu hanya akan dipenuhi dengan kegembiraan. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, Dokter ajaib Xia bajingan, saya di sini. Tolong tanda tangani kontraknya. Xia Ruofei terkekeh sambil berjalan ke arah Ling Qingsui dan meraih tangannya. Dia bahkan menyentuh tangan putih lembut Ling Qingsui dengan nakal. Wajah Ling Qingsui sedikit menjadi merah. Dia mencoba melepaskan dirinya, tetapi tidak berhasil, jadi dia membiarkan Xia Ruofei melakukan apa yang dia mau.
Ini hampir jam 12.30, kamu pasti lapar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ayo makan dulu. Kalau begitu kontraknya, itu adalah tugas politik yang diberikan oleh ayah mertua hukum saya. Apakah kamu takut aku tidak akan menandatanganinya? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Qingsui menunduk dan bertanya, ayah mertua yang mana? Aku belum setuju untuk menikah denganmu, ini hanya masalah waktu, jadi jangan pedulikan detailnya. Xia Ruofei mendengus, Ling Qingsui melihat sekeliling kamar pribadi dan berkata, aku belum memarahimu. Bukankah kamu bilang kamu akan makan? Kenapa dia menemukan tempat seperti itu? Ini sepertinya bukan tempat makan. Kamar pribadi ini memiliki lingkungan yang tenang dan elegan, namun tidak seperti tata ruang kamar pribadi restoran pada umumnya. Sebenarnya, ini sebenarnya sebuah suite. Ruangan yang mereka masuki adalah ruang makan kecil, yang terhubung dengan ruang penerima tamu dan ruang tunggu besar di sebelahnya. Semua perabotannya sangat lengkap. Dan dengan pencahayaan yang hangat dan musik lembut, seluruh ruangan pribadi memiliki suasana yang ambigu. Jantung Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat, dan wajahnya perlahan memerah. Bukankah aku sudah puas? Jangan pedulikan detailnya. Xia Ruofei berkata, ada meja dan kursi di sini. Kenapa ini bukan tempat makan? Masih ada tempat tidur. Ling Qingsui berteriak, dan wajahnya langsung memerah. Xia Ruofei tersenyum dan menekan Ling Qingsui ke kursi. Ayo makan dulu, ayo makan dulu. Jangan biarkan istriku kelaparan, Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xia Ruofei dengan genit dan tidak mengatakan apapun lagi. Pelayan, tolong sajikan hidangannya. Xia Ruofei berseru. Xia Ruofei bahkan tidak perlu memesan ketika dia datang ke sini. Presiden Zheng telah mengatur semuanya dengan baik, dan semua hidangan telah disiapkan. Mereka hanya menunggu Ling Qingsui datang dan akan segera dilayani. Segera, para pelayan di Cheongsha memasuki ruangan dengan membawa piring-piring. Karena hanya ada 2 orang, jumlah makanan yang ditata tidak banyak, namun setiap hidangannya sangat nikmat. Sedangkan bahan-bahannya adalah sayuran taoyuan alami. 4 hidangan dan 1 sup, warna, bau, dan rasanya semuanya lengkap. Pada akhirnya, sang pelayan malah membawakan kasih anggur merah yang sudah dibangunkan. Dia menuangkan anggur ke dalam gelas anggur di depan mereka dan meletakkan botol itu di atas meja. Dia membungkuk sedikit dan pergi. Xia Ruofei memiliki firasat bahwa semua pelayan akan pergi setelah hidangan disajikan dan tidak ada yang mengganggu mereka tanpa izin. Xia Ruofei tersenyum dan mengangkat gelasnya. Qingsui, sudah lama sekali kita tidak duduk dan makan bersama. Ayo, kita minum dulu, Ling Qingsui mengangguk ringan dan diam-diam mengambil gelasnya. Dia dengan ringan mendentingkan gelasnya dengan gelas Xia Ruofei dan menyesapnya sedikit. Xia Ruofei, sebaliknya, mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam satu tegukan. Sebagai seseorang yang lahir di militer, dia selalu minum wine dan makan daging dalam porsi besar. Dia tidak tertarik pada hal elegan seperti klakson anggur merah. Ini benar-benar membuang-buang anggur merah laver mahal yang telah disiapkan dengan cermat oleh Bos Zheng. Setelah meminum seteguk anggur merah, wajah Ling Qingsui langsung memerah. Wajahnya yang cerah dengan semburat merah dan matanya yang bergerak membuat jantung Xia Ruofei berdebar kencang. Dia menuangkan anggur merah lagi untuk dirinya sendiri dan kemudian berkata, Qingsui, kamu telah mengabaikanku selama 3 hari. Kemarahanmu seharusnya sudah mereda sekarang. Aku lebih dirugikan daripada Dou, Ling Qingsui melirik Xia Ruofei dan berkata, dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu memperlakukan wanita lain di belakangku? Yang itu menyakitkan? Bab 345, akhirnya bersama bagian 2. Xia Ruofei segera tersenyum pahit. Saya melihat wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit beberapa hari yang lalu. Itu sebabnya aku merasa kasihan padanya. Aku tidak mengira kamu begitu protektif terhadap wanita, Ling Qingsui berkata setengah tersenyumlah. Inilah yang disebut hati orang tua seorang dokter. Seorang pasien tetaplah seorang pasien, dan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Xia Ruofei berkata dengan serius, lalu menyembunyikan gigi dan berkata, aku hanya tidak menyangka Nona Lu begitu tidak baik dan dengan sengaja merusak pertunjukanku. Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak marah lagi, kan? Xia Ruofei berkata dengan cuek. Aku marah. Ling Qingsui berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap wanita.
Kalau begitu aku akan mentraktirmu juga. Aku akan mentraktirmu 3 kali. Xia Ruofei segera berkata. Ling Qingsui merasa malu dan berkata, saya tidak. Sakit. Sembuhkan pantatku. Baiklah, baiklah. Xia Ruofei merangkul bahu Ling Qingsui dan berkata, dalam ingatanku, Qingsui sangat murah hati. Ketika kamu masih di sekolah menengah pertama, seorang anak laki-laki dari kelas sebelah menulis surat cinta kamu. Seorang gadis yang menyukai laki-laki itu berlari ke kelas dan memarahimu, tetapi kamu tidak mengambil hati. Ling Qingsui sangat marah sehingga dia mencubit Xia Ruofei dan berkata, kamu tidak dapat mengingatnya. Akulah yang kejanggalan hal ini, oke? Kamu bahkan tidak mengingatku ketika kita masih SMP. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Namun, setelah olok-olok komedi Xia Ruofei, Ling Qingsui tidak lagi marah tentang masalah itu. Dia membiarkan Xia Ruofei memeluknya dan bahkan menyandarkan kepalanya di bahunya. Faktanya, Ling Qingsui hampir menjadi tenang selama beberapa hari terakhir. Dia tahu benar bahwa Xia Ruofei, Lu Yu, dan Jiang Yu baik-baik saja. Mereka hanya merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Ketika dia melihat Xia Ruofei hari ini, dia tidak bisa lagi mempertahankan sedikit cadangannya, jadi tentu saja, dia mengikuti arus dan memaafkan Xia Ruofei. Xia Ruofei juga menghela nafas lega. Dia mengambilkan makanan untuk Ling Qingsui, menuangkan anggur untuknya, dan terus mengucapkan kata-kata manis dan lelucon, membuat Ling Qingsui tertawa. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan jujur. Saat dia mengambil makanan dengan tangannya, tangan kirinya masih berada di sekitar Ling Qingsui. Dia bahkan mulai bergerak perlahan. Ling Qingsui memutar tubuhnya karena malu dan berkata, apakah kamu akan membiarkan aku makan? Makan, makan, makan. Xia Ruofei menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata, ayo, istriku, izinkan aku bersulang untukmu lagi. Mereka berdua makan enak, dan bahkan menghabiskan seluruh botol anggur merah. Meskipun sebagian besar masuk ke perut Xia Ruofei, Ling Qingsui memiliki setidaknya 6 atau 7 gelas. Setelah minum, wajah cantik Ling Qingsui memerah, dan matanya menjadi sedikit mengamati. Di balik sweter rajutan putihnya, lekuk tubuhnya yang bangga naik dan turun sedikit. Bahkan ada sedikit senyuman di sudut mulutnya, yang sungguh menarik. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ling Qingsui dengan bingung, matanya sedikit kosong. Jantung Ling Qingsui berdebar kencang di bawah dagunya Xia Ruofei. Dia menggigit bibir bawah dan menatap Xia Ruofei. Lalu, dia berkata, Ruofei, kamu sudah minum dan makan. Cepat dan tanda tangani kontraknya. Agar saya bisa melapor kembali ke perusahaan. Xia Ruofei tidak berkata apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan memegang pinggang halus Ling Qingsui. Kemudian, dengan sedikit tenaga, dia dengan mudah membawa Ling Qingsui ke pangkuannya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya saat dia berteriak. Setelah mencium yang lama, Ling Qingsui sangat malu hingga dia membenamkan kepalanya di dada Xia Ruofei. Xia Ruofei tertawa dan berkata, istriku, aku telah menunggumu selama 1,5 jam sore ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ling Qingsui melirik sekilas ke arah Xia Ruofei dan berkata, aku punya banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan. Alasan ini tidak cukup. Xia Ruofei berkata dengan nada mendominasi, kamu sengaja meninggalkan suamimu di sini. Tidakkah ditanam, aku harus menghukummu? Kamu. Bagaimana kamu ingin menghukumku? Ling Qingsui merasakan invasif Xia Ruofei dan merasa panik. Hehe. Bagaimana keadaannya, kata Xia Ruofei. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dengan Ling Qingsui di pelukannya dan berjalan menuju ruang istirahat di ruang dalam. Lengan lembut Ling Qingsui melingkari leher Xia Ruofei untuk menjaga keseimbangannya. Dia berkata dengan malu-malu, Ruofei, di sini tidak aman, istriku, apakah kamu lupa apa yang biasa aku lakukan? Xia Ruofei terkekeh dan berkata, aku sudah memeriksa seluruh ruangan dalam 1,5 jam, aku menunggumu. Tidak ada tanda-tanda adanya kamera yang licik. Xia Ruofei biasanya berhati-hati dan waspada. Meskipun kemungkinan Bos Zheng menangkapnya sangat rendah, dia tetap memeriksa ruangan dengan cermat setelah memasukinya, itu hampir merupakan tindakan yang telah menyatu dengan darah dan jiwa. Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan malu dan berkata, bajingan. Ternyata kamu sudah merencanakan ini. Xia Ruofei terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa.
Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam cinta, dia tahu bahwa ada momen pria harus lebih tebal. Itu seperti lelucon yang mengatakan, jika seorang wanita berhenti ketika dia memanggilmu binatang buas, dia akan mengatakan bahwa kamu lebih buruk daripada binatang buas di kemudian hari. Saat mereka berbicara, Xia Ruofei sudah membawa Ling Qingsui ke ruang tunggu. Semuanya sudah selesai. Setelah sekian lama, badai akhirnya berhenti. Xia Ruofei memeluk Ling Qingsui saat mereka duduk di tempat tidur. Wajah Ling Qingsui masih agak merah, tapi dia tersenyum bahagia. Xia Ruofei merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan botol porselen yang sangat indah. Dia menyerahkannya kepada Ling Qingsui dan berkata, "Qingsui, ini adalah larutan nutrisi yang saya buat. Minumlah, larutan nutrisi." Ling Qingsui mengambil botol itu dengan ragu dan menyesapnya. Rasanya tidak enak. Hampir sama dengan air biasa, jus buahnya ada rasanya, tapi tidak ada khasiat penyembuhannya. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Minuman semuanya. Itu baik untuk tubuhmu." Ling Qingsui tahu bahwa Xia Ruofei tidak akan pernah menyakitinya, jadi dia dengan patuh meminum seluruh botol larutan nutrisi. Botol porselen kecil ini hanya berkapasitas 2 hingga 300 ml, hampir sama dengan sekotak susu. Ling Qingsui menyelesaikannya dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Ling Qingsui berteriak kaget, "Ruofei, larutan nutrisi Anda benar-benar ampuh. Saya merasa penuh energi." Kita harus tahu bahwa setelah pertempuran panas, tadi, Ling Qingsui sudah lama kelelahan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba memulihkan kekuatannya. Solusi nutrisi, ini sungguh ajaib. Apakah kamu sudah memulihkan kekuatanmu? Xia Ruofei mendengus. Ling Qingsui melihat ekspresi Xia Ruofei dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang halus dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Hehe, sekarang kekuatanku sudah pulih, sekarang waktunya untuk babak kedua." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, saat Ling Qingsui berteriak kaget, dia menarik selimutnya. Pada awalnya, Ling Qingsui menolak secara simbolis, tetapi dia segera tersesat di dalamnya. Setelah beberapa saat, skor musik yang mengharukan menggema di seluruh ruangan. Bab 346, Menghancurkan Bukti. Xia Ruofei secara khusus meminta kamar pribadi, dan orang yang dia terima adalah seorang wanita cantik. Presiden Zheng tentu saja tahu apa yang dia maksud. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengganggunya. Dia bahkan tidak mengatur siapapun untuk masuk dan membersihkan sisa makanan di luar. "Ruofei," Ling Qingsui pelan-pelan. "Apa? Kamu tidak boleh menindasku di masa depan." Aku menindasmu. Kamu tidak boleh menolak." "Baiklah, kamu tidak diperbolehkan memprovokasi wanita lain." Oh, Ling Qingsui melihat Xia Ruofei tampak ragu-ragu dan langsung bertanya. Xia Ruofei segera menjawab dengan serius, "Tidak, tidak. Perhatianku sedikit teralihkan. Siapa yang meminta istriku menjadi begitu cantik? Saat aku bersamamu, mau tak mau aku merasa seperti berada di awan 9, wajah Ling Qingsui sedikit memerah. Meskipun dia tahu bahwa Xia Ruofei hanya membuat alasan, dia tetap merasa semanis madu. Xia Ruofei dengan tenang mengenakan pakaiannya sepotong demi sepotong. Ling Qingsui juga mulai mengenakan pakaiannya di bawah selimut. Meski posisi mereka agak canggung, mereka akhirnya berpakaian. Pada saat ini, Ling Qingsui tampaknya telah pulih dari rasa malunya. Dia melirik Xia Ruofei dengan genit dan turun dari tempat tidur untuk merapikan pakaiannya. Xia Ruofei memperhatikan dari samping sambil tersenyum. Gerakan Ling Qingsui sangat halus, dan ada keindahan yang berbeda dalam gerakannya yang tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Ling Qingsui merasakan tajamnya Xia Ruofei dan tersipu. Dia berjalan mendekat dan menyesuaikan keras Xia Ruofei secara alami. Dia bahkan berkata, "Kamu sudah dewasa, tapi kamu bahkan tidak bisa mengenakan pakaianmu dengan benar." Dia tampak seperti seorang istri yang merapikan pakaian suaminya sebelum dia pergi. Xia Ruofei mau tidak mau menarik Ling Qingsui dengan lembut ke dalam pelukannya. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga dan mencium aroma samar rambutnya. Dia berkata dengan lembut, "Qingsui, aku pasti akan memberikan kebahagiaan seumur hidup." Percayalah, kata-katanya tidak mewah atau romantis, tapi seluruh tubuh Ling Qingsui sedikit gemetar. Dia dikelilingi oleh kebahagiaan. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat, lalu berinisiatif untuk berjinjit dan mencium bibir Xia Ruofei.
Keduanya terus mesra selama beberapa saat sebelum mereka saling tersenyum dan berpisah. Pada saat itu, pemandangan Ling Qingsui muncul di tempat tidur besar. Di tengah sprei putih, bunga merah yang mekar sempurna sangat menarik perhatian. Ling Qingsui merasa malu sekaligus cemas. Ruo Fei, ini. Apa yang harus kita lakukan? Kami sudah mengotori, Xia Ruo Fei berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu takutkan? Penatua Zeng adalah bos besar, bagaimana mungkin dia tidak mampu membeli sprei? Paling-paling, saya akan meminta bocah gemuk untuk memberiku bis ekstra besok pagi sebagai kompensasi sprei. Ini bukan soal uang, oke? Ling Qingsui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, ini terlalu membeku. Sederhana, kata Xia Ruo Fei setelah hening beberapa saat. Kemudian, dia berjalan ke tempat tidur dan merobek sprei. Dia melipatnya menjadi 2 dan melipatnya lagi hingga potongan persegi kecil. Lalu, dia memasukkan sprei ke dalam ransel kecilnya tanpa mengubah ekspresi. Kamu tidak tahu sekarang, kan? Xia Ruo Fei berkata sambil tersenyum. Ling Qingsui tanpa sadar melihat ke tempat tidur besar itu. Meski ada juga bekas samar di kasur, mustahil melihatnya tanpa melihat lebih dekat. Setidaknya itu tidak sejelas sebelumnya. Aku tidak tahu sekarang, tapi... Sprei, kata Ling Qingsui. Xia Ruo Fei terkekeh sambil berjalan ke lemari di sebelahnya. Ia membuka lemari dan melihat tumpukan sprei, duvet cover, sarung bantal, dan perlengkapan tidur lainnya tertata rapi di dalamnya. Ayo! Lakukan sendiri! Xia Ruo Fei memutar pada Ling Qingsui saat dia berbicara. Keduanya bekerja sama untuk segera mengganti sprei menjadi yang baru, berwarna putih salju. Saya tidak tahu sama sekali sekarang. Xia Ruo Fei tersenyum bangga. Ling Qingsui memandang Xia Ruo Fei dengan setengah tersenyum dan berkata, kamu terlihat sangat akrab dengannya. Apakah kamu sering datang ke tempat ini? Bab 347, jangan menebak. Istriku, pertanda apakah aku orang seperti itu? Saya seorang kawan baik yang telah dilatih oleh partai dan angkatan darat selama bertahun-tahun, kata Xia Ruo Fei dengan jujur. Saya akan. Ling Qingsui menganggukkan kepalanya dengan pasti. Cuacanya sepertinya cukup bagus hari ini, Xia Ruo Fei tertawa. Ling Qingsui memandang Xia Ruo Fei dengan jijik dan berkata, tidak bisakah kamu melihat begitu jelas ketika ingin mengubah topik? Anda memahami kecerdasan saya, oke? Xia Ruo Fei menggaruk kepalanya. Qingsui, katanya. Kamu wanita yang sangat cerdas. Kamu harus, PFFT. Baiklah, baiklah. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, aku tidak bisa mengganggumu. Bagaimanapun, jika kamu berani memperlakukanku dengan buruk di masa depan, aku akan. Xia Ruo Fei tersenyum sambil menatap Ling Qingsui dan bertanya, kamu akan melakukan apa? Wajah Ling Qingsui sedikit menjadi merah. Dia terkulai gigi dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Xia Ruo Fei terkejut, istri, kamu terlalu kejam. Bisakah kita mengubah hukumannya? Tidak. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum nakal. Xia Ruo Fei mendengus. Aku pasti akan kasihan padamu. Baik itu dalam karir Anda, dalam hidup Anda, atau di tempat tidur. Kamu akan mati. Ling Qingsui menegur sambil memukul Xia Ruo Fei. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu benar-benar berkulit tebal. Xia Ruo Fei tertawa dan tidak melawan, membiarkan Ling Qingsui melampiaskan rasa malunya. Bagaimana Ling Qingsui bertahan menggunakan begitu banyak kekuatan? Kekuatan itu lebih seperti menggelitik bagi Xia Ruo Fei. Setelah tertawa beberapa saat, Ling Qingsui akhirnya teringat apa yang harus dia lakukan. Dia segera mengeluarkan kontrak dari tasnya dan berkata, Ruo Fei, tanda tangani kontrak kilang anggur. Saya harus kembali dan melaporkan ini, Xia Ruo Fei mengangguk. Dia mengambil kontrak dari Ling Qingsui dan duduk di samping meja kecil. Kemudian, dia mengeluarkan pena dari tempat pena di atas meja, membuka halaman terakhir kontrak, dan menandatangani namanya. Setelah menandatangani salinan kontrak ketiga, Xia Ruo Fei berdiri dan mengembalikan kontrak tersebut kepada Ling Qingsui. Ling Qingsui memasukkan kontrak itu ke dalam tasnya dan bertanya sambil tersenyum. Kamu bahkan tidak melihat kontrak itu sebelum menandatanganinya? Apakah kamu tidak takut ada jebakan di dalam? Apa yang perlu disampaikan? Xia Ruo Fei berkata dengan acuh tak acuh, bahkan kamu adalah milikku. Bagaimana ayah mertua bisa menipu saya?
Siapa laki-lakimu, kamu tidak tahu malu? Ling Qingsui tersipu dan berkata. Xia Ruofei tampak bingung dan berkata, mungkinkah semua yang terjadi siang tadi hanyalah mimpi? Mungkinkah aku masih dalam mimpi? Qingsui, hasta aku dan lihat apakah itu sakit. Baiklah. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum manis. Lalu, dia berjalan menuju Xia Ruofei dengan ekspresi jahat di wajahnya. Xia Ruofei dengan cepat mengambil langkah mundur dan berkata, jangan. Tidak perlu merepotkan istriku. Aku akan melakukannya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei dengan lembut mencubit dirinya sendiri dan kemudian berteriak seperti babi yang disembelih. Sakit. Itu menyakitkan. Sepertinya aku tidak sedang bermimpi. Melihat penampilan Xia Ruofei yang berlebihan, Ling Qingsui hanya bisa melirik ke arah Xia Ruofei. Dia mencibir dan berkata, kamu bajingan bau. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, ayo pergi. Istriku, ayo keluar. Mereka berdua keluar dari kamar pribadi. Presiden Zheng memang orang yang cerdas. Tidak ada satupun pelayan di luar kamar pribadi. Apalagi kamar pribadi di sebelahnya pun kosong. Itu untuk menciptakan lingkungan di mana Xia Ruofei tidak akan terganggu. Xia Ruofei tidak menyapa Presiden Zheng lagi. Dia mengiriminya pesan teks di ponselnya, lalu memegang tangan Ling Qingsui dan berjalan keluar dari West River Moon Club. Presiden Zheng tentu saja tidak akan keluar untuk mengantarnya pergi. Dia hanya mengirim teks pesan kepada Xia Ruofei yang sangat sopan. Mereka berdua tidak memarkir mobil mereka di Klub Bouse Jiang Yue, yang terletak di dalam area yang indah. Meski tamu penting di Klub Bouse bisa langsung masuk, itu masih sedikit merepotkan. Oleh karena itu, Xia Ruofei memilih untuk memarkir mobilnya di tempat parkir di luar area pemandangan. Oleh karena itu, setelah mereka meninggalkan Klub Bouse, Ling Qingsui secara alami memegang tangan Xia Ruofei. Mereka berdua tertutup satu sama lain saat mereka berjalan keluar dari jalan belakang selatan yang antik menuju tempat parkir. Xia Ruofei dan Ling Qingsui pertama kali menemukan Porsche 911 oranye miliknya. Qingsui, setelah kamu mengembalikan kontrak ke perusahaan, pergilah ke pertanian Taoyuan. Xia Ruofei memegang tangan Ling Qingsui dan berkata, kamu belum bermalam di pertanian Taoyuan. Biar ku beritahu Anda. Pemandangan malam di peternakan kami sangat indah. Di tengah malam, samar-samar kamu bisa mendengar suara ombak di laut yang jauh. Xia Ruofei, yang baru saja merasakan tubuhnya, berharap dia bisa memeluk tubuh lembut dan halus Ling Qingsui untuk tidur. Setiap malam. Selama dia memikirkan adegan dia memegang sepasang kaki panjang yang sangat elastis, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang api jahat. Absurditas sepanjang sore itu sepertinya belum sepenuhnya padam. Selama ada gerakan sekecil apapun, api akan segera membakar kembali prairie. Ling Qingsui sebenarnya mirip dengan Xia Ruofei. Ini juga pertama kalinya dia merasakan kenikmatan ekstrim antara seorang pria dan seorang wanita. Saran Xia Ruofei secara alami membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, dia dengan cepat menunjukkan ekspresi permintaan maaf dan berkata, Ruofei, perusahaan sangat sibuk akhir-akhir ini. Ada masalah unit penerimaan yang ditunjuk dari komite partai kota, masalah cabang lain di kota lain, dan baru-baru ini, ada juga masalah kilang anggur, jadi, tidak apa-apa, saya bisa mengerti. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Qingsui berjinjit dan mencium pipi Xia Ruofei. Kemudian, dia tersipu dan berkata, Ruofei, kamu punya lebih banyak waktu luang. Kamu bisa kembali ke kota untuk sering berdiskusi denganku. Xia Ruofei tersenyum jahat dan berkata, tentu saja. Aku akan meneleponmu terlebih dahulu, jadi kamu bisa memesan kamar di hotel, mandi, dan menungguku, aku tidak mau. Ling Qingsui dengan malu-malu memutar matanya ke arah Xia Ruofei, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan mesin mobil sport, menurunkan kaca jendela, dan menjulurkan kepalanya keluar. Oh, aku hampir lupa, kamu sepertinya cukup sibuk akhir-akhir ini. Ya. Xia Ruofei menjawab dengan santai. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan di pertanian. Ada banyak hal yang harus saya lakukan sendiri. Saya tidak berbicara tentang pertanian, kata Ling Qingsui sambil tersenyum. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah berhasil menyembuhkan pot anggrek yang bahkan para profesional pun tidak berdaya melawannya. Sepertinya kamu masih belum puas dan mengambil tugas baru yang lebih sulit.
Xia Ruofei tertegun sejenak dan tersenyum pahit. Bagaimana kamu tahu semuanya? Ling Qingsui dengan bangga menawarkan ponselnya dan berkata, karena saya menambahkan WeChat Luyu dan Jiang Yu. Jangan lupa bahwa akulah yang berjanji padamu untuk pergi ke Universitas Sanshan untuk membantu mereka. Jadi, itulah kenapa kamu harus bekerja keras. Sikap doktermu yang saleh dan jangan membuatku malu. Ling Qingsui tersenyum manis, lalu melambai ke arah Xia Ruofei yang tercengang. Dia menginjak bensin dan pergi dari tempat parkir. Bagaimana apanya? Xia Ruofei mendekat pada dirinya sendiri ketika dia melihat Porsche 911 menghilang di jarak jauh. Pada awalnya, Ling Qingsui masih sedikit memusuhi Luyu dan Jiang Yu, yang tiba-tiba muncul. Belakangan, dia hanya kembali ke ruangan untuk menyiapkan obat sebentar, jadi bagaimana dia bisa mengenal mereka berdua? Dia tidak hanya menambahkannya ke WeChat, tapi dia juga menjual dirinya kepada mereka berdua. Dari sudut pandang Ling Qingsui, bukankah seharusnya dia berharap dia akan menjauh dari mereka sejauh mungkin? Mengapa dia melakukan hal sebaliknya? Xia Ruofei memutar otak tetapi tidak bisa memikirkan alasan tindakan Ling Qingsui. Dia juga memikirkan semua yang terjadi saat dia bersama Luyu dan Jiang Yu. Ling Qingsui sebenarnya tahu segalanya tentang hal itu. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sebuah suara yang familiar sepertinya terngiang di telinga. Jangan mencoba menebak apa yang memikirkan seorang gadis tentang seorang pria. Jangan menebak, jangan menebak. Anda tidak akan mengerti, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menebaknya. Saya tidak mengerti. Bab 348, Selamat datang, prajurit tua. Alkohol yang dia minum di sore hari sudah lama dibersihkan setelah pertarungan konyol di sore hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei secara alami tidak perlu mencari sopir yang ditunjuk dan langsung kembali ke pertanian Taoyuan. Ketika mereka sampai di rumah, langit sudah gelap. Cao Tieshu dan para pekerja lainnya baru saja selesai bekerja dan sedang berjalan keluar. Ketika mereka melihat Xia Ruofei dan yang lainnya, mereka menyapa mereka. Meskipun Xia Ruofei tidak keluar dari mobil, dia juga menurunkan kaca jendela dan tersenyum pada mereka. Terlihat wajah masing-masing pekerja ini dipenuhi senyuman bahagia. Jelas terlihat bahwa mereka sangat nyaman bekerja di pertanian Taoyuan. Perawatan di sini bagus. Meskipun pekerjaannya tidak terlalu mudah, pekerjaan di rumah kaca modern bersuhu konstan jauh lebih sederhana dibandingkan pekerjaan di pedesaan. Apalagi bosnya tidak sombong, dan manfaat tahun baru Imlek serta hari raya lainnya juga sangat bagus, sehingga para pekerja ini semua punya rasa memiliki. Xia Ruofei akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan perawan, hari ini dan suasana hati sedang baik. Dia melambai kepada para pekerja dan menyenandungkan sebuah lagu saat dia berkendara menuju villa. Ketika mobil melaju ke halaman villa, Xia Ruofei melihat Ye Lingyun dan Li Sifu berdiri di sana. Ye Lingyun memegang pengki besar dengan kedua tangan dan menggoyangkannya seperti embusan angin. Li Sifu memberikan instruksi dari waktu ke waktu. Setelah Xia Ruofei memarkir mobilnya, dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Ye Lingyun segera berhenti ketika dia melihat Xia Ruofei dan berteriak, "Saudara Xia, kamu kembali. Untuk apa ini?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Oh, guru sedang mengajariku cara mengocok hijau," jawab Ye Lingyun. Shaking green merupakan salah satu proses pembuatan teh batu. Dengan menggoyangkan daun hijau, daun akan terus-menerus bergetar dan bergesekan, menyebabkan tepi daun lambat laun rusak dan semakin dalam secara merata. Setelah fermentasi dan oksidasi, akan dihasilkan basa hijau dan tepi merah. Xia Ruofei telah mendengarkan pelajaran Li Sifu dalam membuat teh dan tahu bahwa ini adalah proses yang penting. Saat ini, banyak pabrik teh yang menggunakan mesin pengocok untuk memproduksi teh secara massal. Namun pengrajin pembuat teh tradisional seperti Li Sifu berjanji untuk mengocok teh dengan tangan. Karena tidak peduli seberapa baik mesin menyertakannya, ia tetap mengandalkan program bawaan untuk mengeksekusinya secara mekanis. Nyatanya, proses pengocokan awalnya ringan, kemudian berat, waktu pengocokan mula-mula pendek, lalu lama, dan waktu pengerasan mula-mula pendek, lalu lama. Namun, langkah-langkah yang tampaknya sederhana ternyata sangat luas. Ahli pembuat teh terbaik akan menentukan waktu pengocokan berikutnya, berat, dan waktu pengerasan sesuai dengan perubahan pada teh hijau. Ini sepenuhnya berdasarkan pengalaman, dan mesin tidak dapat membayangkannya sama sekali. Hanya dengan tangan langkah ini dapat dilakukan secara ekstrim.
Xia Ruofei tidak terlalu memperhatikan Kamu Lingyun beberapa hari ini. Ternyata kemajuan belajarnya cukup cepat. Xia Ruofei menatap pengki besar di tangan Ye Lingyun dan menyadari bahwa itu bukanlah teh hijau, melainkan daun manis musim dingin yang dapat dilihat di mana-mana di pegunungan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bertanya, "Tuan Li, kamu hanya menggunakan daun ini untuk latihan Lingyun?" Li Zifu memasang ekspresi penuh teka-teki dan berkata, "Kamu kecil masih pemula dan sebagian besar sedang melatih tekniknya. Menggunakan daun saja sudah cukup. Sia-sia membiarkan dia berlatih dengan tigrin." Selain itu, sedikit orang yang menanam teh di 3 gunung tersebut. "Di mana saya bisa menemukan teh hijau?" "Kamu benar," kata Xia Ruofei sambil tersenyum, "tetapi jika perlu, aku bisa mengatur seseorang untuk mengangkut beberapa daun teh dari Ansi. Ansi juga merupakan daerah penghasil teh, dan daun teh Tieguanyin yang menghasilkannya terkenal di seluruh negeri. Meskipun spesiesnya berbeda dari batu gunung Wui, daun tehnya jauh lebih baik untuk dipraktikkan daripada daun teh biasa. Selain itu, 11 dekat dengan kota Sanshan, jadi relatif mudah untuk membeli daun teh dari sana, tetapi biayanya mahal. Namun, agar Kamu Lingyun menguasai keterampilan membuat tehnya, Xia Ruofei tentu saja tidak akan mengeluarkan biaya apapun. "Aku akan sinting jika aku berteriak dalam beberapa hari," kata Li Zifu sambil mengangguk. "Aku akan menggunakan daunnya dulu. Saat saya masih muda, saya belajar cara membuat teh dengan seorang ahli tua. Saya juga mulai dengan daun. Saat itu, tuan tua bahkan meminta saya untuk menggoyangkan daun biasa untuk menunjukkan efek hijau dengan tepi merah." Perjalanan Xiao Ye masih panjang. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dan memikirkan tentang efek oksidasi teh hijau dari mengocok daun biasa. Ini bahkan lebih sulit daripada mengocok teh hijau secara langsung. Ini harus dilakukan dengan tangan yang sangat kuat dan pengamatan yang sangat tajam. Sepertinya Kamu Lingyun akan mengalami kesulitan, namun, semakin ketat persyaratan Li Zifu, Xia Ruofei semakin bahagia. Hanya dengan mengupayakan kesempurnaan dia dapat membuat daun teh yang berbeda dari yang lain. Di masa depan, Xia Ruofei harus bergantung pada Kamu Lingyun untuk menjadikan Da Hong Pao kelas atas untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterampilan yang baik? Untungnya, Kamu Lingyun telah berlatih di Angkatan Darat selama beberapa tahun dan sangat tangguh. Kebanyakan orang akan cepat kehilangan kesabaran dalam latihan yang melelahkan dan membosankan secara fisik. Jika itu Pang Hao, dia mungkin akan lelah setelah mengocoknya beberapa kali. Namun, Ye Lingyun masih sangat tenang dan matanya dipenuhi tekad. Xia Ruofei menepuk bahu Ye Lingyun dan berkata, "Lingyun, ini adalah kesempatan langka bagi Tuan Li yang tua untuk secara pribadi mengajarimu cara membuat teh. Kamu harus berlatih dengan rajin." "Saya akan, jangan khawatir, Saudara Xia," kata Ye Lingyun. Kemudian, dia berkata kepada Li Zifu, "Guru, bolehkah saya meminta istirahat beberapa menit? Ada yang ingin kubicarakan dengan Saudara Xia." Lagi pula, Xia Ruofei adalah pemilik tempat ini, jadi Li Zifu harus memberikan wajah. Meskipun dia terlihat sedikit tidak senang, dia tetap mengangguk setuju. Bab 349, Selamat datang, para veteran. Ye Lingyun segera menempatkan pengki dan berkata, "Saudara Xia, kawan-kawan yang saya hubungi semuanya sudah tiba pada sore hari. Saya telah meminta mereka untuk menetap di rumah mobil di sebelah lokasi pembangunan. Apakah kamu punya waktu sekarang? Apakah nyaman untuk bertemu mereka?" Mata Xia Ruofei berbinar. "Oh, semuanya ada di sini? Apa yang mereka tunggu? Panggil mereka." "Baiklah," Ye Lingyun berkata dengan gembira. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei melihat 3 orang berdiri berjajar dan 1 orang berdiri di tengah sisi kiri barisan. Mereka berempat membentuk formasi tim kecil standar dan berjalan menuju villa dengan langkah cepat. Meski mereka berempat mengenakan pakaian kasual, mereka tidak bisa menyembunyikan temperamen militer yang kuat di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka masih memiliki potongan cepak yang pendek, pinggang mereka selalu lurus, dan setiap langkah yang mereka ambil penuh semangat dan bertenaga. Xia Ruofei mengangguk pada dirinya sendiri. Ia dulunya adalah anggota elit Kopassus, sehingga ia tahu bahwa mereka berempat memiliki kualitas militer yang sangat baik. "Berdiri diam." Pemuda yang memimpin tim memberi perintah, dan mereka berempat berhenti serempak. Dia berlari ke arah Kamu Lingyun dan berkata,
ketua kelas kamu, kita sudah sampai. Jangan hanya berdiri di sana, kata kamu Lingyun sambil mengangguk. Bubar, bubar. Kemarilah. Orang ketiga yang masih mengantri berjalan dengan cepat. Ini bos kami. Kamu bisa menemukannya bos Xia. Ye Lingyun memperkenalkan. Halo, bos Xia. Mereka berempat berteriak serempak. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Kita semua bersaudara. Kalian bisa memanggilku saudara Xia seperti Lingyun. Ya. Ye Lingyun kemudian mulai memperkenalkan keempat prajurit tua itu kepada Xia Ruofei. Dia pertama-tama menunjuk pemuda yang baru saja memimpin tim dan berkata, ini Lei Hu, dia adalah seorang penyerang di Angkatan Darat. Lei Hu mentransmisikan pada Xia Ruofei dan berkata, saudara Xia, memanggil saja saya Huzi. Huzi. Pada saat ini, sosok Lin Hu tampak muncul di depan Xia Ruofei. Kakak baik ini yang telah memblokir peluru untuknya. Xia Ruofei sedikit menjelaskan, tapi dia dengan cepat tersenyum dan menampar bahu Lei Hu. Baiklah, Hu, bekerja keraslah di perusahaanku mulai sekarang. Ya. Lei Hu menegakkan punggungnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Saudara Xia, ini Hong Tao, dia seorang penembak jitu di Angkatan Darat, ini adalah Qin Xiaojun, dinamiter, dan ini adalah Sui, yang bertanggung jawab di bidang medis dan komunikasi. Kalian menembaknya tidak buruk, jadi tidak masalah baginya untuk sesekali bertindak sebagai penembak jitu. Halo, saudara Xia. Mereka berkata serempak. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Bagus, lumayan. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka semua adalah prajurit yang baik. Lingyun telah memberitahuku tentang situasimu. Mulai sekarang, Anda dapat bekerja di perusahaan saya tanpa khawatir. Selama aku punya sesuatu untuk dimakan, aku pasti tidak akan membiarkanmu kelaparan. Terima kasih, saudara Xia. Mereka berempat berkata serempak, mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Keempatnya berasal dari pedesaan, dan kondisi keluarga mereka yang relatif miskin. Para veteran ini adalah tulang punggung Angkatan Darat, tetapi keterampilan yang dipelajari oleh unit tempur khusus hampir tidak berguna di tempat lain. Kecuali jika mereka mengambil jalan yang salah, perusahaan biasa tidak akan memaksakan hal yang sama sekali. Jadi sebelum Ye Lingyun memanggil mereka, mereka berempat menjalani kehidupan yang berbahaya. Ada yang bekerja paruh waktu, ada pula yang menjadi penjaga keamanan, dan hari-hari mereka padat. Selain itu, di usia tersebut, beban berat keluarga lambat laun jatuh di pundak mereka, sehingga tekanannya pun semakin meningkat. Setelah datang ke Paradise Corporation, tidak hanya gajinya yang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi yang lebih penting, rekan-rekan lamanya bisa berkumpul kembali. Orang-orang yang berasal dari Angkatan Darat sangat menghargai persahabatan mereka. Mereka juga melewatkan waktu makan di panci yang sama di kamp militer. Sekarang karena beberapa saudara baik dapat bekerja di perusahaan yang sama, itu adalah sesuatu yang membuat mereka sangat bersemangat. Apalagi gajinya sangat tinggi. Itu benar-benar pekerjaan impian? Lei Hu memandang Xia Ruofei dengan rasa ingin tahu dan bertanya, saudara Xia, saya mendengar dari pengawas kelas kamu. Dari mana asalmu? Di sana, secara alami mengacu pada tim penyerang Serigala Tunggal. Unit ini sangat misterius, dan tentara biasa bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Lei Hu dan yang lainnya semuanya adalah prajurit pasukan khusus, jadi mereka pernah mendengar tentang tim penyerang Serigala Tunggal. Lagi pula, setiap kali serigala yang sendirian menyerap darah baru, anggota utamanya berasal dari pasukan khusus. Pasukan biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu. Ketika Lei Hu mendengar bahwa Xia Ruofei telah pensiun dari serigala penyendiri yang terkenal dan pernah menjadi instruktur pelatihan Ye Lingyun, dia sangat ingin tahu tentang Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Yap. Lei Hu memandang Xia Ruofei dengan ragu-ragu dan berkata, tapi, kamu terlihat. Kelihatannya tidak seperti itu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, dalam imajinasimu, orang yang keluar dari sana pastilah pria bertubuh besar dan berotot, bukan? Bukan itu, kata Lei Hu, sedikit malu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ada banyak hal yang tidak bisa diukur di permukaan. Misalnya, kalian berempati. Selama Anda memiliki sedikit pengalaman, Anda dapat mengetahui bahwa Anda adalah tentara dari cara Anda berjalan. Para gembong narkoba di perbatasan semuanya sangat tajam.
Jika orang-orang Lone Wolf semuanya seperti Anda, bagaimana Anda bisa menjalankan misi penyelidikan terselubung? Kita akan dihancurkan segera setelah kita memasuki gunung. Faktanya, ketika Xia Ruofei baru saja meninggalkan Angkatan Darat, dia sama seperti mereka berempat. Setiap langkah yang diambilnya standarnya 75 cm. Namun, ketika dia sedang menjalankan misi, dia dapat menyembunyikan temperamen militernya yang kuat sesuai dengan kebutuhannya. Bisa dibilang jika dia memakai topi bambu dan pakaian kasar, dia akan bertahan seperti petani perbatasan yang berjalan di pegunungan. Lei Hu menampilkan pemandangan yang bijaksana. Xia Ruofei tertawa dan menampar bahu Lei Hu. Baiklah, beberapa dari kalian harus pergi dan beristirahat. Saya akan membiarkan Ling Yun membawa Anda berkeliling untuk membiasakan Anda dengan pekerjaan Anda besok. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan berdebat dengan kalian. Dengan itu, Xia Ruofei berbalik dan berjalan ke dalam villa. Xia Ruofei hanya dengan santai menampar bahu Lei Hu, namun Lei Hu merasakan kekuatan yang sangat besar seolah-olah gunung Tai menekannya, menyebabkan pinggangnya menjadi lemah dan dia hampir berlutut. Bahunya juga terasa terbakar. Lei Hu tidak mau terkejut. Saat dia melihat punggung Xia Ruofei saat dia pergi, cahaya terang muncul di matanya. Hah, ada apa? Hong Tao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Hu kembali sadar dan berkata dengan canggung, "Oh, bukan apa-apa." Dia tidak mungkin mengatakan bahwa bos telah memberikan tekanan yang cukup besar saat pertama kali mereka bertemu, bukan? Faktanya, ketika mereka melihat tubuh Xia Ruofei yang tampak kurus dan lemah, tidak hanya Lei Hu, tetapi Hong Tao dan dua orang lainnya juga merasa tidak percaya bahwa orang seperti Cici yang sendirian bisa begitu lemah. Hong Tao melihat ke arah villa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ai, menurut Anda bagaimana saudara Xia terpilih menjadi serigala tunggal?" Menurutku tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mencapai standar pasukan khusus. Ye Lingyun, yang juga menonton dengan dingin, berkata, "Hong Tao, apakah kamu berpikir untuk berkompetisi dengan saudara Xia? Apakah kamu ingin aku berdebat denganmu dulu?" Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani." Hong Tao segera tertawa. "Bagaimana aku bisa menjadi tandingan pemimpin pasukan Xia? Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, sebaiknya kamu tidak bertarung dengan saudara Xia. Karena saudara Xia dapat dengan mudah menaklukkanku dengan satu tangan," jawab Ye Lingyun acuh tak acuh. "Apa?" Hong Tao, Sui, dan Qin Xiao Jun berteriak kaget. "Pengawas kelas kamu, meskipun saudara Xia adalah bos kami, kamu tidak perlu memuji dia seperti ini." Hong Tao tertawa. "Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Kakak Xia sangat lemah sehingga dia bisa menaklukkanmu dengan satu tangan." Ye Lingyun memandang Lei Hu dengan penuh arti dan bertanya, "Hu, Hong Tao sepertinya tidak mempercayai apa yang aku katakan. Bagaimana menurut Anda?" Bab 350, Rasa Pencapaian Penuh. Jelas sekali, Ye Lingyun sudah melihat apa yang terjadi. "Ah!" Lei Hu memandang Ye Lingyun, yang tampak tersenyum tapi tidak tersenyum. Dia mengerutkannya dengan ketidaknyamanan dan berkata, "Yah. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih punya beberapa pakaian untuk dicuci. Aku akan kembali dulu." Dengan itu, Lei Hu mengamati villa itu lagi dan kemudian berjalan keluar. Hong Tao dan dua lainnya saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Untuk apa kalian berdiri di sana?" Ye Lingyun tertawa dan memarahi. "Mengapa kamu tidak kembali mengerjakan tugasmu? Apakah kamu ingin bertukar beberapa gerakan denganku?" Hong Tao dan dua lainnya segera berpencar seperti burung dan binatang. "Kita hanya punya satu malam untuk istirahat," teriak Ye Lingyun dari belakang mereka. "Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kami akan mulai bekerja besok. Saya tahu, pengawas kelas kamu." Setelah Hong Tao dan yang lainnya pergi, Ye Lingyun berjalan ke meja batu di halaman. Li Sifu sedang duduk di sana dengan Teko, memperhatikan Ye Lingyun dan yang lainnya dengan penuh minat. "Guru, ayo lanjutkan latihan kita." Ye Lingyun berkata dengan hormat. Di depan para prajurit yang dipimpinnya, Ye Lingyun bisa jadi mengesankan. Namun, di hadapan Li Sifu, Ye Lingyun selalu menjadi muridnya, meski Li Sifu belum secara resmi dianggap sebagai murid. Li Sifu terkekeh sambil meletakkan teko tehnya. Lelaki tua dan lelaki muda itu mulai mengajar lagi. Ye Lingyun terus menghirup udara di halaman dengan pengki besar. Sebagai seorang pemula, gerakan Ye Lingyun tidak memiliki ritme atau keindahan untuk dibicarakan.
Apalagi petir pun bersembunyi jauh di dalam kandangnya. Menjulurkan kepalanya dan menatap Ye Lingyun dengan bingung. Saat waktu makan malam, Xia Ruofei meminta Ye Lingyun untuk menelepon Lei Hu, Hong Tao, dan yang lainnya agar mereka bisa makan bersama di villa. Setelah diberhentikan dari Angkatan Darat, para prajurit ini dipisahkan satu sama lain. Hari ini, termasuk Xia Ruofei, sudah ada 6 orang yang berkumpul. Itu adalah kejadian yang jarang terjadi. Ketika tentara berkumpul untuk makan, minum adalah hal yang wajar. Xia Ruofei secara khusus telah menyiapkan 10 botol 8 dewa mabuk. Meskipun bukan 8 dewa mabuk terbaik dengan solusi kelopak bunga, itu masih merupakan anggur yang bagus dibandingkan dengan rata-rata anggur putih di pasaran. Lei Hu dan yang lainnya juga mengeluh puas. Hari ini adalah hari pertama mereka di bidang pertanian Taoyuan, entah itu makanan yang mereka makan atau anggur yang mereka minum, semuanya adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah pertama kalinya Lei Hu dan yang lainnya kelezatan seperti itu. Apalagi gaji dan tunjangannya sangat tinggi, bahkan ia bisa berkumpul dengan rekan-rekan dan saudara-saudaranya. Jika hidup seperti ini, apalagi yang bisa ditanyakan seorang pria? Melihat betapa bahagianya anak-anak muda, bahkan Li Zifu membuat teringat dan meminum secangkir Drunken Eight Immortals. Makan berlangsung selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, Xia Ruofei mengangkat gelasnya dan berkata, "Saudara-saudara, sudah takdir kita semua berkumpul hari ini. Saya tidak akan banyak bicara, tapi karena kami berada di sini di Paradise Corporation, kami adalah keluarga. Kami adalah rekan di Angkatan Darat, tetapi sekarang setelah kami pergi, kami akan menjadi saudara yang baik mulai sekarang. Ayo, kita minum ini. Bersulang. Terima kasih, Saudara Xia." Lei Hu dan yang lainnya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka berdiri dan mendentingkan gelas, mengangkat kepala untuk minum. Xia Ruofei tertawa dan membanting cangkirnya ke atas meja. Dia mengurung mulutnya dan berkata, "Memuaskan." Xia Ruofei melanjutkan, "Hari sudah larut. Semuanya, kembali dan istirahat." Asrama staf perusahaan masih dalam tahap pembangunan. Setiap orang harus berusaha mengatasi masalah ini selama ini. Kondisinya akan lebih baik di masa depan. Saudara Xia, kami dari Angkatan Darat, jadi kami tidak perlu terlalu spesifik. Lei Hu berkata sambil tersenyum. Tepuk Xia Ruofei yang tampak biasa-biasa saja di malam hari telah membuat sikap meremehkan Lei Hu terhadap dirinya menghilang. Seorang ahli harus mengetahui di mana tempatnya. Lei Hu tahu bahwa bos yang terlahir sebagai serigala, tampak kurus dan lemah di depannya tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan sedikit pun terhadap Xia Ruofei. Hong Tao dan 2 orang lainnya telah mengikuti jejak Lei Hu sejak mereka berada di Angkatan Darat. Selain itu, Xia Ruofei adalah bos mereka sekarang. Meskipun mereka masih meragukan keterampilan Xia Ruofei, mereka semua sangat hormat dan patuh. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. "Saya pikir tidak akan membutuhkan waktu lama bagi perusahaan kami untuk berkembang. Pada saat itu, kami mungkin harus mengirim beberapa orang kami ke luar negeri. Tenaga kerja di Departemen Keamanan saat ini masih jauh dari cukup. Semua orang bisa memperhatikannya, jika Anda menemukan rekan pensiunan dengan kualitas yang baik, Anda dapat merekomendasikan mereka kepada Lingyun. Kami akan segera merekrut sekelompok orang lain." Lei Hu dan yang lainnya sangat gembira dan dengan cepat mengangguk setuju. Kekacauan di atas meja secara alami dibersihkan oleh Ye Lingyun, Lei Hu, dan yang lainnya. Xia Ruofei menyapa Li Zifu dan langsung naik ke kamar. Dia dengan hati-hati mengunci pintu dan jendela, menutup tirai, dan kemudian memanggil gulungan petaroh dari telapak tangan. Sambil berpikir, Xia Ruofei memasuki ruang aslinya. Pot singa giok molan diam-diam ditempatkan di ruang terbuka di samping kolam roh spasial. Xia Ruofei berjalan mendekat dan menyiramnya dengan larutan kelopak. Kemudian, dia mengambil udara dari kolam roh spasial dan dengan hati-hati mencuci setiap daun molan. Kemudian, Xia Ruofei menemukan kaleng penyiram dan mengisinya dengan lingkungan kelopak. Dia menyemprot kelopak dan daun anggrek. Daun pot molan ini tampak semakin hijau setelah dicuci. Ketika kelopak bunga cair disemprotkan ke atasnya, kelopak bunga tersebut tampak seperti tetesan embun, membuat seluruh pot bunga terlihat halus dan indah. Xia Ruofei tahu bahwa molan dengan rakus menyerap nutrisi dalam larutan kelopak setiap detik. Selain itu, energi spiritual yang sangat kaya di ruang aslinya memberikan nutrisi setiap saat.
Dia yakin setelah 3 bulan, 3 hari di dunia luar, Pot Molan ini pasti akan mengalami transformasi total.